Palembang. Di sini saya ditemani oleh Ibu Tita dan Ibu Rospa selaku, karena di sini kami akan melaksanakan yang namanya pasca observasi pada kegiatan supervisi akademik dan juga didampingi oleh Ibu Rospa. Dan di sini assalamualaikum Ibu Rospa. Assalamualaikum Ibu Tita. Sini apa kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga, baik juga ya. Nah, di sini bagaimana kita perasaannya pas saat kita melaksanakan observasi kemarin itu? Ya, baik, terima kasih Bu Linda. Perasaan saya setelah melaksanakan observasi kemarin di awal rangkaian itu sebelum observasi, saya senang sekali bisa share dengan Ibu Linda terkait apa yang saya lakukan di kelas dan juga strategi dan apa yang akan saya lakukan di kelas itu udah share sama Bu Linda. Jadi saya sangat excited sekali dalam observasi kemarin juga pernah. Alhamdulillah sudah sangat baik Ya, sekali. alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang dalam percakapan yang pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Tita, karena di sini terkait dengan berjalannya suatu proses observasi kita kemarin. Di sini pertanyaan yang pertama itu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas kemarin? Kegiatan observasi kemarin Ya, Bu, ya. iya. Kita observasi kemarin saya sangat senang sekali, sangat tertantang dan juga semangat dalam observasi siswa. Ya, jadi saya senang. Jadi apalagi ada Bu Linda sebagai observernya, Iya. saya sangat excited sekali dan semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oke, di sini bisa Ibu ceritakan kembali nih area pengembangan apa yang bisa Ibu lakukan di dalam kelasnya, serta langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas. Area pengembangan yang saya lakukan kemarin sesuai dengan kita percakapan soal observasi ya Bu ya. Area pengembangan yang saya ingin kembangkan itu pada pengetahuan dan juga keterampilan dengan tujuan pembelajaran saya, yaitu murid mampu menjelaskan konsep usaha, karena usaha dan energi saya mengambil materinya konsep usaha dengan baik, tapi itu melalui pembelajaran diskusi. Lalu juga saya dapat murid juga dapat menjelaskan konsep energi dengan baik melalui diskusi juga, dan juga murid juga dapat melakukan percobaan energi melalui platform Tech Colorado secara virtual. Dan area itu area pengembangan keterampilannya dan yang pengetahuannya tadi usaha dan energi tadi mampu menjelaskan, dan juga mereka mampu menghitung besar energi juga, itu yang pengetahuannya Bu. Lalu tahapan dan langkah-langkah yang saya lakukan sama kayak itu juga. Kalau mengajar saya pertama membuat modul ajar, setelah itu saya melakukan analisis pembelajarannya, mulai dari saya menggunakan pembelajaran diferensiasi dan juga saya menggunakan PSE dengan mengenali emosi siswa terlebih dahulu. Jadi pada saat awal pembelajaran saya mencoba untuk mengenali melalui papan emosi siswa, di mana ketika absen dilakukan saya menanyakan satu-satu bagaimana emosi mereka, dan juga saya melakukan ice breaking juga. Ice breakingnya saya menggunakan kemarin Bumblebee dengan siswa melakukan tebak gambar di dalamnya. Lalu setelah itu diferensiasi proses dilakukan, diskusi kelompok, dan juga mereka melakukan praktikum secara online melalui praktikum mereka sendiri menggunakan LKPD, dan akhirnya mereka melakukan pembelajaran mereka sendiri seperti itu. Terus indikator yang ini yang dilakukan, terus metode juga apakah hampir sama? Ya, ini hampir sama dengan yang kemarin. Indikator pencapaian tentunya saya ingin siswanya dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran dilakukan. Mereka bisa menjelaskan konsep energi, mereka bisa melakukan konsep usaha, mereka bisa melakukan perhitungan
memang harusnya virtual tapi mereka membuka yang lain dan mereka masih ada beberapa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Oke, berarti itu semuanya sudah berjalan baik ya, juga yang dilakukan, tetapi masih ada kekurangannya dalam pembelajarannya, dalam pembelajaran kelompok itu ya, karena kemarin kan dalam satu kelompok itu terlalu banyak, jadi anak-anak belum terlalu fokus dalam pembelajaran yang dilaksanakan kemarin. Nah, menurut Ibu kekurangan dan kendala yang bisa Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajarannya itu dilakukan itu bagaimana? Itu tadi kendalanya tadi dalam hal penanggung pemain handphone sendiri pada proses virtual lab. Jadi harusnya kemarin itu saya sebenarnya mematangkan terlebih dahulu karena kemarin tes awal itu saya menggunakan rapot, tapi itu bukan pada saat observasi. Sebelum observasi saya melakukan tes awal itu menggunakan rapot kesiapan belajar mereka tingkat tinggi, rendah, dan sedang. Nah, mungkin akan saya tambahkan kembali untuk peminatan tes gaya belajar dulu ya, audio, visual, dan estetik. Jadi mereka bisa aktif dalam kegiatan mereka itu, tapi sesuai dengan minat mereka. Karena kemarin saya mengatakan itu berdasarkan kesiapan belajar. Jadi mungkin nanti akan dipetakan lebih baiknya ke minat belajar, minat mereka. Oke, berarti dari minat belajar ini ada beberapa siswa yang tidak terlibat ya kan dalam yang kurang aktif. Nah terus di sini ada yang juga kurang menghafal. Kenapa mereka itu bisa kurang aktif? Mereka ya kurang aktif dalam pembelajaran. Terus rencana ke depannya apa yang harus dilakukan? Setelah saya coba-coba cek kemarin, juga saya keliling pada saat pembelajaran, saya keliling ke kelompok-kelompok, saya analisis. Mungkin karena mereka terlalu terlalu banyak ya, anak-anak itu banyak, jadi kadang cuma beberapa orang aja yang kerjakan, kadang mereka juga kurang sharing, kurang kolaborasi dan komunikasi dengan teman-teman yang begitu. Setelah saya analisis bu ya permasalahannya, saya temukannya seperti itu, dan berencana ke depannya mungkin itu tadi saya akan menggunakan memperbaiki lagi modul ajar saya dan mencoba menambahkan pemetaan awalnya berdasarkan kesiapan gaya belajar maka dari pembelajarannya, inspeksinya, jadi bisa dilihat dari pemetaan belajar gaya belajar siswa dan minat mereka itu lebih benar. Dan nanti juga saya bisa mencari beberapa aktivitas yang lain bisa membuat mereka semangat tapi dalam fokus pembelajaran. Jadi itu adalah rencana kedepannya yang akan Ibu laksanakan pada proses pembelajaran kedepannya itu Ibu akan menyesuaikan kan dengan yang namanya kenyamanan mereka, ya kan? Nah sekarang dari pembelajaran itu yang akan direncanakan semoga rencana tersebut bisa direalisasikan ya. Nah sekarang kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan yang Ibu rencanakan? Kapannya itu pasti secepatnya, karena saya akan melakukan fase setelah itu saya akan merubah, merevisi lagi modul ajarnya, tapi menyesuaikan juga dengan materi selanjutnya, dan langsung setelah minggu depan kita akan ketemu lagi kelas lain atau kelas yang sama aja yang saya lakukan. Lebih cepat itu lebih baik, Iya, benar. lebih cepat itu lebih baik gitu ya. Oke, di sini dari beberapa tahapan ya kan? Nah dari beberapa tahapan itu dari skala 10 sampai 100. Nah dari tahapan yang akan dilaksanakan skala berapa ya? Mungkin 80. Kenapa harus 80? Ya, Kenapa tidak 90 atau 100? Tapi yang mungkin itu skalanya yang bisa itu dipakai. tahapan pas observasi atau tahapan yang Pas observasi. kemarin skala 80 karena mungkin mereka masih kurang aktif dulu ya dari observasi kemarin, jadi saya mengatakan di skala 80 belum sampai ke 100. Belum sampai ke 100 karena dari tahapan mereka kemarin karena banyak siswa itu yang kurang aktif dalam pembelajaran dalam pembagian kelompok itu nanti terlalu banyak siswa jadi anak itu banyak yang aktif, Kurang ada fokus, kurang iya. fokus, ada Benar. yang fokusnya itu hanya 1 atau 2 orang siswa saja. Ya, terima kasih Ibu, semoga dapat terlaksana dengan baik ya. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya dan juga terima kasih karena sudah kita melaksanakan observasi kemarin sudah berjalan dengan lancar walaupun masih ada beberapa kendala atau kekurangan yang kita hadapi gitu, ya. Oke, mungkin dari Ibu Rosma ada yang paling disampaikan
Dan juga terima kasih kita akhirnya dari rangkaian kegiatan kita hari ini sudah selesai, baik dari pra observasinya